Allah kan kita nanti akan berpuasa selama 1 bulan lamanya ya Ustaz. Kira-kira ada hikmah apa yang bisa kita ambil dari puasa itu, atau hanya menahan lapar dan minum terus wah aku kuat iki iso rak mangan rak ngombe 1 hari ya. Apakah hanya itu merasa mampu, atau mungkin ada hikmah lain yang sebenarnya Allah titipkan di bulan Ramadan ini Ustaz? Kalau tentang hikmah terbesar saya kira itu sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas bahwa la'alla di sana kan tujuannya agar kalian bertakwa. Hikmahnya adalah dengan puasa ini kaum muslimin muslimat di tempat manapun berada itu bisa punya potensi untuk menghadirkan ketakwaan tersebut. Dan ini termasuk sebuah ibadah yang istimewa karena dia kalau dibandingkan dengan rukun Islam lainnya, haji dia terbatas pada orang yang mampu secara fisik, mampu secara keuangan, mampu secara aturan pemerintahan. Itu kan juga akhirnya mengikat Mas ya, bukan sekedar mampu uang, mampu fisik saja. Kalau belum dapat kuota juga akhirnya tidak mampu gitu, kuota dari Kemenak itu dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa ini kan sesuatu ibadah yang bisa dikerjakan oleh lintas negara, lintas negara ya. Jadi la'alakum tattaqun, tujuan agar kaum muslimin dimanapun berada itu bisa mempunyai potensi untuk menambah ketakwaan mereka. Saya katakan potensi karena tidak semua orang yang berpuasa, kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan tujuan ini. Ada kalanya ilal ju' wal atos. Tapi tentu di balik ketakwaan itu muncul hikmah-hikmah lainnya. Jadi kita sampaikan sekali lagi bahwa tujuan utama, hikmah terbesar dari puasa ini adalah la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dengan wasilah puasa ini kita bisa lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita. Dan karena memang saya berkeyakinan bahwa kita punya konsep al-imanu yazdad wa yanqus, yazdad bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Maka sebenarnya dimensi amalul qalb tadi yang kita sampaikan, ada keikhlasan, ada ketakwaan, ada qanaah, ada kesabaran, itu juga ternyata yazdad wa yanqus. Maka di momen Ramadan inilah ketakwaan itu dipupuk sedemikian rupa agar dia bisa untuk melejitkan potensi takwa terbaik kita. Ewodene, atau mungkin pahit-pahitnya di luar Ramadan ada penurunan, ada nukson, itu sesuatu yang wajar. Walaupun sebenarnya kewajaran itu tidak perlu kita tidak serta-merta membenarkan kewajaran gitu. Ya wajar, di luar bulan Ramadan itu keikhlasan, deresnya kita, ketakwaan kita menurun. Tapi tentu kita tidak ingin terlena dalam turunnya ketakwaan, turunnya keimanan tersebut. Maka sekali lagi, hikmah terbesar puasa di sini tentu adalah takwa. Tapi kemudian ada hikmah-hikmah turunan lainnya yang mungkin bersinggungan langsung dengan aktivitas ibadah puasa kita dengan diri sendiri ataupun pribadi yang lain. Contohnya adalah syukrun ni'mah ya, atau syukur nikmat. Dengan puasa ini kita bisa lebih merasakan bagaimana nikmatnya berbuka puasa. Bagaimana sirup yang sering nongol di televisi itu menjadi salah satu indikator, kalau iklan sirup itu sudah datang berarti Ramadan sudah mulai mendekat. Kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya sahur bersama keluarga, nikmatnya buka bersama keluarga, di mana hari-hari tertentu di luar Ramadan mungkin kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas keduniawian. Tapi dengan Ramadan ini kita bisa mensyukuri nikmat bahwa Allah masih memberikan nikmat minuman, nikmat makanan, takjil bareng dan lain sebagainya. Itu diantara hikmah dari puasa. Kemudian juga puasa ini merupakan wasilah bagi kita untuk, saya bilang, mudhafa'atul amal, atau melipat gandakan amal-amal kebaikan. Tidak dipungkiri ya bahwa kita di luar Ramadan mungkin deresnya biasa, puasanya Senin Kemis atau mungkin Ayyamul Bid juga kadang sering terlupakan.
kemudian silaturahim bersama teman-teman, atau mungkin tahajud qiyamul lail itu tidak seintens, tidak sesering yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Maka adanya Ramadan, adanya puasa ini sebenarnya sebagai katalisator, sebagai pelipat ganda dari amal-amal kebaikan kita. Maka kita sangat bersyukur bahwa ternyata Ramadan ini menjadi semacam bukan sekedar fenomena kaum muslimin saja, bukan sekedar ritus kaum muslimin saja, tapi sudah menyangkut berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, dan akhirnya dia menginspirasi banyak hal. Maka sekali lagi bukan sekedar amal individu lagi, tapi sudah menjelma menjadi sebuah kebaikan bersama yang kemudian melipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut.